Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, ketemu lagi dengan saya Bang Kowi. Dan di video kali ini saya mau ngebahas tentang pertanyaan dari teman kita. Pertanyaan ini terkait resign atau mengundurkan diri dari jabatan CPNS. Oke, langsung aja kita bahas pertanyaannya ya. Jadi di video saya dia bertanya, Bang, saya CPNS dan sudah melaksanakan tugas selama kurang lebih 3 bulan. Masih 3 bulan. Apakah ada sanksi atau denda jika saya resign? Terus di sini saya kan tanya alasannya kenapa. Kenapa dia kok tiba-tiba muncul hasrat ingin mengundurkan diri ya. Kemudian dia menjawab, kurang cocok dengan lingkungan, budaya kerja, dan jauh dari keluarga, Bang. Wah, di sini akhirnya saya waduh ini padahal masih 3 bulan loh, tapi sudah memutuskan sebuah pemikiran bahwa dia nggak kerasan dan dia pengen resign. Cuma di sini saya nggak langsung menjawab secara pribadi ya. Di sini juga ada beberapa teman yang saya minta jawaban dari mereka karena pertanyaan ini akhirnya saya posting di postingan YouTube saya dan saya minta beberapa teman-teman yang pengen ngejawab dan bantu menjawab di komentarnya ya. Akhirnya dapatlah beberapa jawaban. Yang pertama ini dari Faik.com. Eman-eman banget kak, yang pengen juga banyak loh. Baru 3 bulan mungkin masih butuh waktu untuk adaptasi. Kalau sudah lama masih nggak betah juga, kayaknya bisa mengajukan mutasi atau pindah. Tapi nanti kalau C-nya sudah hilang, semangat kakak. Jadi maksudnya kalau C-nya sudah hilang alias sudah PNS, baru deh nanti ngajukan mutasi atau pindah biar lokasinya lebih dekat dengan lokasi rumahnya atau keluarganya. Kemudian berikutnya tanggapan dari MC Lims. Jika sudah berkeluarga, silakan diskusikan jalan terbaiknya. Saya pribadi paham sih, karena saat ini juga merasakan gaji yang menurut saya kurang dan sering ditunda. Aduh, kalau jauh dari keluarga, kalau jauh dari keluarga dulu, kerja di swasta juga begitu. Semua pekerjaan gak ada yang sempurna sih. Tapi menurut saya kerja PNS yang paling nyaman. Hehehe. Yang jelas sudah harus mantap memutuskan dan jangan sampai menyesal. Berikutnya tanggapan dari APT Resti Yunita. Kalau teman saya resign pas mau klasikal dan dari SKPD sama BKD atau BKPSDM juga disarankan gak usah ikut latsar, gak ada denda. Tapi kalau di blacklist gak tahu juga. Alasannya dulu turut dinas suami. Harusnya sih pas daftar kalau yang SD atau SMP atau puskesmas kan tahu milih di mananya. Oh, maksudnya itu kalau formasi kita milih formasi misalnya guru ya. Guru SD atau SMP ini kan kita milihnya daerah karena ini kan instansi yang ikut daerah. Sama juga puskesmasnya. Jadi kita bisa milih di mananya. Pastinya harus tahu dulu lokasi kerja di mana dan diperkirakannya jauh atau enggaknya. Ntar kayak temanku salah pilih puskesmas P yang lokasinya di kecamatan P. Dia kira adanya di kecamatan M yang arahnya aja berlawanan ujung ke ujung. Kalau soal budaya kerja balik lagi ke personalnya. Kemudian tanggapan dari yang lain dari RP. Tentu saja ada sanksi. Kita TDD surat perjanjian bermaterai. Ya, itu tanggapan-tanggapan dari teman-teman yang sudah saya ambil ya sejauh ini. Jadi kalau bisa saya simpulkan sih ya terkait perasaan tidak betah. Kalau ukurannya masih 3 bulan sih, kalau bagi saya pribadi sih masih belum bisa jadi ukuran ya. Karena sebuah adaptasi itu apalagi di lingkungan kerja yang baru, di tempat yang baru, yang jauh dari keluarga, 3 bulan tuh waktu yang sangat singkat untuk memutuskan sebuah hasil adaptasi. Saya aja, saya ngambil di daerah saya sendiri dan lokasinya juga dekat dengan rumah saya dan saya masih bisa bertemu dengan keluarga setiap harinya. Itu pun saya masih butuh adaptasi dan adaptasinya lebih dari 3 bulan, bahkan hampir 1 tahun baru saya bisa membaur dengan yang lainnya. Apalagi ini yang lokasinya jauh dari lokasi keluarga, jadi kalau masih 3 bulan masih belum bisa diputuskan ya tentang adaptasi kita ini termasuk kita gagal atau adaptasinya berhasil itu 3 bulan masih belum bisa jadi penentu ya. Jadi
saran saya buat si Angel, kalau bisa sih ya dibetah-betahin dulu lah. Mungkin kita nunggu 1 tahun lah nanti. Kita tunggu proses adaptasinya. Insya Allah nanti kalau udah 1 tahun pasti bisa membaur dengan yang lain kok. Perihal perbedaan budaya itu udah jelas ya. Kalau kita udah beda daerah pasti beda cara, cara hidup, cara bersosial, cara mungkin beragama dan lain sebagainya itu pasti lumrah. Jadi kita tinggal membaur aja lah, atau mungkin kita cukup mengoreksi diri kita aja lah. Mungkin kitanya yang kurang membaur dengan yang lain, akhirnya kita susah beradaptasi. Intinya dinikmati aja dulu. Nanti kalau seandainya udah nggak betah beneran, ya jangan langsung ambil sikap, karena khawatirnya nanti keputusan kita akan berujung ke penyesalan. Nanti kalau kita udah memutuskan untuk resign, akhirnya ketika kita udah resign, kita akhirnya cari pekerjaan untuk membantu ekonomi di kekeluargaan, ternyata kita nggak dapat, atau mungkin kita dapat tapi jauh dari yang kita dapatkan ketika menjadi ASN, nanti jadinya ya kita menyesal. Jadi kalau pengen memutuskan sesuatu, ya harus diputuskan secara baik-baik dan secara secara matang. Jangan sampai keputusan kita nanti berujung pada penyesalan. Mungkin saran saya kalau bener-bener pengen resign, mungkin dikalkulasi dulu deh nanti perihal untung ruginya. Misalnya nih, kalau seandainya si Angel ini kayaknya namanya perempuan ya. Kalau si Angel ini adalah seorang istri yang jauh dari suami misalnya. Ketika si Angel ini memilih resign, mundur, dan ketika mundur dia juga secara ekonomi masih bisa dikatakan stabil, masih bisa dikatakan tercukupi, ya monggo bisa langsung mengundurkan diri karena tidak berpengaruh di ekonominya gitu. Intinya sih kembali lagi ke hak pribadi masing-masing ya. Yang jelas setiap keputusan jangan tergesa-gesa, harus benar-benar diolah secara matang keputusan tersebut agar keputusan yang diambil tidak berujung pada sebuah penyesalan. Yang jelas saya doakan kepada Angel ini agar bisa lekas beradaptasi dengan lokasinya, biar bisa lebih nyaman begitu ya. Kalau toh memang nggak nyaman ya dibetah-betahin, mungkin sampai 5 tahun lah. Nanti kalau udah 5 tahun mungkin bisa ngajuin yang namanya mutasi, pindah lokasi mungkin di daerah yang lebih dekat dengan keluarga gitu. Yang jelas jabatan ini adalah jabatan yang menjadi impian banyak orang. Jadi ketika kita sudah berhasil lolos melewati semua rintangan dan akhirnya kita mendapatkan statusnya, itu merupakan sebuah anugerah lah bagi kita mendapatkan sesuatu profesi yang diinginkan oleh banyak orang. Jadi ya sebisa mungkin jangan disia-siain ya, karena ya ini kembali lagi ini adalah impian banyak orang yang belum punya pekerjaan. Jadi tetap kuat buat Angel, semoga bisa beradaptasi dengan cepat dan bisa lekas melawan segala perbedaan, segala ketidaknyamanan, dan akhirnya bisa kembali nyaman dalam bekerja, kembali semangat dalam bekerja, dan bisa los ketika bekerja. Gitu kira-kira ya. Oke, buat teman-teman yang lain yang pengen nanggepin perihal ini bisa juga tulis di kolom komentar. Dan terima kasih sudah nonton video ini. Kita jumpa lagi di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.